Halo, selamat datang di acara Praktikum Geomodel. Di sesi video yang kedua, setelah kemarin kita sudah melakukan pembuatan peta dasar peta topografi, sesi video kali ini kita akan belajar mengenai georeferencing, di mana sudah kita tahu di video yang pertama bahwa dari peta dasar peta topografi nantinya dapat digunakan untuk pembuatan peta lanjutan seperti peta geologi regional, peta geomorfologi, dan lain sebagainya. Nah, untuk saat ini kita akan masuk ke pembuatan peta geologi regional. Namun, sebelum masuk ke tahap pembuatan peta geologi regional, perlu dilakukan yang namanya georeferencing dari peta geologi skala 100.000 di lembar yang teman-teman kerjakan sekalian. Sebelumnya, teman-teman sudah sampai ke tahap ini, bisa di-save terlebih dahulu. Mungkin ada yang belum di-save. Kalau udah di-save, kita masuk ke blank map atau kita new. Nah, kita sudah masuk ke blank map, lembar kerja baru. Nah, georeferencing itu adalah suatu kegiatan pemberian titik koordinat maupun titik ikat pada suatu objek. Nah, objeknya itu berupa peta geologi. Peta geologi lembar yang teman-teman kalian kerjakan. Nah, ini skalanya 100.000, di mana peta skala 100.000 ini untuk saat ini yang dikerjakan yaitu lembar skala 3, formatnya masih JPEG. Nah, pertama kita drag dulu ke lembar kerja kita. Nah, karena dia masih formatnya JPEG, maka perlu dilakukan yang namanya georeferencing. Nah, georeferencing ini untuk memberikan titik ikat pada objek peta kita. Nah, ini makanya masih unknown spasial. Ini kita oke aja. Nah, pemberian titik ikat ini pada suatu objek yang sudah jelas koordinat titik letaknya. Karena dia sudah memiliki koordinat pada titik tertentu, maka dia bisa kita lakukan georeferencing. Caranya yang pertama, mungkin teman-teman belum memunculkan data menu georeferencing, bisa dimunculkan terlebih dahulu. Klik kanan, georeferencing dicentang dulu. Udah, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu add control point. Pada tools ini kita klik. Nah, pertama kita klik pada bagian pojok kiri atas. Klik kiri, setelah itu klik kanan. Nah, ini ada dua opsi, yaitu input X dan Y, dan yang kedua ada input DMS atau derajat menit second. Nah, ini kan di peta geologi lembar skala 100.000 ini, dia ada dua macam. Ada yang satuan meter UTM dan juga ada yang DMS, derajat menit second. Nah, monggo mau pakai yang mana? Mungkin saat ini kita menggunakan yang satuan meter UTM dulu. Nah, untuk DMS juga bisa digunakan. Untuk mengaktifkannya, kita cancel terlebih dahulu. Klik kanan pada layer. Ini untuk mengaktifkan yang DMS atau derajat menit second, properties, dan kita pilih yang UTM. Nah, ini untuk mempermudah teman-teman, karena tetap harus konsisten pakai yang UTM, klik kanan di add favorite. Setelah itu kita oke, baru kita klik kiri, klik kanan. Nah, ini sudah aktif, monggo mau dipakai yang mana, tapi untuk saat ini kita pakai yang X dan Y terlebih dahulu. Kita klik, kita masukkan koordinatnya. Untuk koordinat X kita masukkan yang 445.000. Untuk yang Y kita masukkan yang 9225.000. Kita oke. Nah, ini untuk blank, langsung klik kanan di bagian layer, kita zoom to layer. Nah, pada peta bagian kiri atas sudah kita berikan titik kontrol. Selanjutnya kita berikan titik kontrol yang sama di cross di bagian kanan bawah. Nah, untuk bagian bawah kanan ini, di titik pojok peta, dia tidak ada koordinat pasti untuk data
Z-nya. Untuk data X-nya sudah ada titik pastinya, koordinatnya berapa, yaitu 500.000, namun di titik pojok ini belum ada koordinat pasti untuk Y-nya, sedangkan Y yang pasti berada di sini. Maka sebagaimana georeferencing tadi, dia dapat digunakan untuk objek yang sudah memiliki letak kepastian koordinatnya. Karena di sini kita belum tahu pasti, kita kasih koordinat titik ikat di sini saja. Klik kiri, klik kanan, input X dan Y data. Untuk X kita masukkan yang 500.000, yang Y kita masukkan yang 9175. Kita oke. Nah, ini klik kanan, zoom to layer. Nah, ini sudah ada titik ikat 2 ini. Nah, setelah itu kita klik georeferencing, kita update georeferencingnya. Nah, peta ini sudah dilakukan titik pemberian koordinat atau yang disebut dengan georeferencing. Nah, setelah itu tahap yang selanjutnya kita masukkan coupling kita, data SHP coupling pemetaan kita. Kita masukkan, kita drag. Nah, ini kita hulu aja atau no color, klik kanan, no color. Nah, ini untuk koordinat letak coupling kita berada di sini. Kurang jelas. Kita outline-nya ganti warna hitam. Nah, ini untuk letak coupling kita overlay kan dengan data geologi regionalnya. Nah, untuk masuk ke tahap pembuatan peta geologi regional, perlu kita crop data coupling kita ini. Nah, untuk sebelum ke sana kita lakukan penyesuaian atau cek apakah data-data dari peta geologi regional ini sinkron atau sesuai dengan data geospasial yang kita download di geospasial. Nah, ini caranya kita cek dengan masukkan data sungai AR dan sungai LN. Kita ganti warna untuk sungai biru. Nah, untuk kita lihat di sini bahwasanya dari data SHP sungai ini, data SHP ini ternyata dia tidak sesuai atau tidak berhimpit letaknya dengan data geologi regional. Nah, ini terjadi karena data geologi regional ini dibuat di tahun 1992, sedangkan data geospasial yang kita download ini dia lebih update atau lebih terbaru. Maka dari itu, untuk bentuk relief sungai yang berbeda itu suatu hal yang wajar di selang waktu yang begitu lama ini, yaitu tahun 1992 sampai saat ini. Nah, untuk letaknya mungkin bisa kita geser dengan cara klik add point control, kita klik kiri pada pojok kiri atas coupling, terus klik kanan, kita masukkan input X dan Y data. Nah, ini koordinat data ini kita masukkan data coupling kita. Nah, untuk yang kiri atas, kita masukkan yang min. Yang pertama kita masukkan X min ya. Untuk yang kedua kita masukkan yang Z min-nya. Oke, ini sudah ada titik ikatnya. Nah, setelah itu kita geser. Kita geser menggunakan select link, klik. Nah, prinsipnya kita menggeser di sini arahnya dari data sungai, dari data yang geologi regional, kita sesuaikan ke arah data SHP yang terbarukan. Di sini kita berpatokan pada sungai yang besar ini, di mana sungai yang besar pada peta geologi regional skala 100.000 ini arahnya kurang ke atas jika dibandingkan dengan data SHP-nya. Maka dari itu kita gesernya ke arah atas atau ke arah utara. Masih kurang. Nah, setidaknya dia berhimpit. Untuk bentuknya berbeda itu hal yang wajar dalam dunia geologi.
karena mungkin proses-proses erosi dan sebagainya, ditambah dengan daerah penelitian kita masuk ke daerah quarter, mungkin di endapan-endapan quarter dia mendukung untuk proses erosi sehingga terjadi perubahan relief maupun bentuk sungainya. Setelah itu kita lakukan hal yang sama di pojok kanan bawah. Klik kiri, klik kanan, input text dan data. Ini kita input data yang max-nya. Jadi yang bawah itu yang max. Oke, sudah terikat. Kemudian kita lakukan pengisian lagi. Klik select link. Dan untuk yang bawah, niat kita berpatokan pada sungai ini. Ternyata di sungai yang besar ini, di data geologi regional skala 100.000, arahnya kurang ke atas jika dibandingkan dengan data SHP-nya. Maka dari itu, kita menggeser ke arah atas. Dikit lagi. Nah, mungkin udah berimpet. Nah, setelah itu, setelah dilakukan penggeseran, kita lakukan updating georeferencing. Setelah itu, kita ekspor data geologi regional yang sudah kita georeferencing. Nah, data ekspor nanti dia sudah tercrop dari data coupling kita. Jadi nanti yang kita ekspor hanya data di dalam coupling kita. Caranya klik kanan pada layer peta geologi skala 100.000, kita data dan ekspor data. Nah, di sini untuk lokasi jangan lupa disimpan di katalog kita. Ini di sini di katalog di folder yang baru, yaitu karena ini nantinya format yang dieksportif, maka namanya data georeferencing. Ini kita add, setelah itu formatnya kita ganti div, setelah itu kita save. Yes, kita tunggu prosesnya. Ini no aja. Nah, setelah sampai tahap ini, untuk peta TIFF hasil ekspor sudah tersimpan. Oleh karena itu bisa di close maupun di exit. Nah, setelah tahap ini, kemudian nantinya kita akan masuk ke tahap pembuatan peta geologi regional dengan dasar peta geologi skala 100.000 yang sudah kita crop tadi. Untuk selanjutnya, kita masuk ke video tahap sesi yang ketiga.